Dulu, Hyundai adalah perusahaan kecil dari Korea yang membuat mobil murah dan aneh. Tetapi, sekarang mereka adalah salah satu produsen mobil terbaik, bahkan mengalahkan Ford, Honda, dan General Motors. Ini adalah kisah sukses Chung Ju-yong, seorang petani miskin yang melarikan diri dari kemiskinan, memulai bisnisnya dari nol, dan akhirnya menjadi orang terkaya di Korea Selatan. Chung Jo-yong lahir pada tahun 1915 di sebuah desa kecil di Tongkong yang kini berada di Korea Utara. Pada saat itu, Korea berada di bawah pemerintahan keras Kekaisaran Jepang dan Chung lahir dalam keluarga yang sangat miskin. Kondisi ekonomi yang sulit dan lingkungan yang terbatas membuat keluarganya bekerja keras di ladang hanya untuk mencukupi makan. Namun, Chung bermimpi menjadi seorang guru sekolah, meskipun dia adalah anak tertua dari 7 bersaudara. Akhirnya, dia terpaksa putus sekolah pada usia 14 tahun dan bekerja bersama ayahnya dari pagi hingga malam. Mereka menanam dan panen padi secara manual, memelihara hewan, dan berkeliling dari satu kota ke kota lain untuk menjual kayu bakar. Tapi tak peduli seberapa keras keluarganya bekerja, mereka hampir tidak memiliki cukup makanan. Satu musim panen yang buruk saja bisa membuat keluarga itu kelaparan selama berbulan-bulan. Pikiran seperti, akankah saya selalu menjadi seorang petani dan tidak pernah bisa meluruskan punggung bungkuk saya? Menghantui bocah muda ini selama bertahun-tahun. Dia mulai terasa lelah dan frustasi oleh kemiskinan yang harus dia dan keluarganya alami. Hingga akhirnya, dia merasa sudah cukup. Pada usia 16 tahun, bersama seorang teman, dia melarikan diri dari desa kelahirannya dan berjalan berjam-jam melintasi daerah yang paling berbahaya di negara itu. Hingga akhirnya tiba di kota Kawan, yang kini berada di Korea Utara. Di sana, mereka menemukan pekerjaan sebagai pekerja konstruksi, meskipun mereka hanya dibayar sedikit. Chung merasa lebih bahagia dengan pekerjaan ini daripada hidup di desa, dan dia bahkan merasa senang karena bisa menghasilkan uang sendiri. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Hanya 2 bulan setelah melarikan diri, ayahnya menemukan keberadaannya dan membawanya kembali ke desa. Tapi saat itu sudah terlambat. Chung sudah merasakan hidup yang ia inginkan, dan tidak ada cara dia akan mengundurkan tekadnya. Selama 2 tahun berikutnya, dia melarikan diri 2 kali lagi ke kota Seoul, ibu kota Korea Selatan. Tetapi setiap kali dia tertangkap dan dibawa kembali oleh ayahnya. Apa kau lupa bahwa kau hanya seorang anak petani yang hanya menyelesaikan sekolah hingga kelas 6? Kata ayahnya padanya. Aku dengar Seoul dipenuhi dengan lulusan yang menganggur. Siapa kau? Seorang yang tak dikenal seperti kamu tidak akan berhasil. Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk menghentikan bocah muda ini. Setelah melihat panen yang buruk melanda desanya dan meninggalkan orang-orang tanpa makanan untuk musim dingin, dia akhirnya memutuskan untuk melarikan diri untuk keempat kalinya. Dan disinilah kisah nyata dimulai. Dia menerima pekerjaan apapun yang datang padanya, bekerja sebagai pekerja buruh, pekerja konstruksi, dan kemudian sebagai tukang servis di pabrik sirup tepung. Namun, baru setahun kemudian dia akhirnya menemukan pekerjaan yang lebih baik di toko beras Bokong. Di sana, dia dipekerjakan sebagai pengantar, mengangkut beras dengan sepeda. Tapi berbeda dengan pekerjaan sebelumnya, pekerjaan ini stabil dan memberinya makan siang dan makan malam. Meskipun dimulai dari bawah, pemilik toko sangat terkesan dengan kerja Chung. Sehingga dia dengan cepat naik pangkat. Dan akhirnya mendapatkan posisi akuntan toko setelah hanya 6 bulan bekerja.
Namun selama beberapa tahun berikutnya, pemilik menghadapi masalah kesehatan yang serius dan akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menjalankan toko itu. Jadi dia memutuskan untuk menjual bisnis tersebut kepada murid muda kesayangannya, Chung Jo-yong, yang pada saat itu berusia 22 tahun. Chung mengubah nama bisnis tersebut menjadi toko beras Kyunggeul yang mengembangkan basis pelanggan baru berkat harga yang lebih murah. Dia melakukan pekerjaan yang begitu mengesankan, sehingga keuntungan bisnis tersebut meningkat setiap tahun dan dengan cepat menjadi salah satu toko beras terbaik di kota. Namun, nasib buruk menimpa. Pemerintah kolonial Jepang memutuskan untuk mengatur sistem pengawetan beras di Korea untuk mengalihkan beras ke Jepang dan tentara mereka karena mereka sedang berperang dengan Tiongkok. Akibatnya, banyak pemilik bisnis Korea dipaksa berhenti berdagang beras, termasuk Chung. Dia harus menutup bisnisnya dan tanpa pekerjaan lain untuk diandalkan. Dia harus kembali ke desanya. Namun, dia tidak pernah kehilangan visinya untuk masa depan yang lebih baik. Dia memutuskan untuk kembali ke kota pada tahun 1940 dan mencoba peruntungannya dengan usaha bisnis baru. Dia menyusun daftar bisnis yang dia jalankan tanpa pembatasan pemerintah Jepang. Yang paling menarik adalah bisnis perbaikan mobil. Jadi, dia memutuskan untuk mencoba itu. Dia mengambil pinjaman dari bank dan membeli bengkel perbaikan untuk membuka usaha berikutnya, Edo Service Garage. Saat itu, permintaan akan bisnis perbaikan mobil sangat tinggi di kota. Tetapi, masalahnya adalah tidak ada banyak bengkel perbaikan mobil di sekitar dan peralatan mereka terbatas. Ini membuat Chung menghadapi masalah serius, karena sekarang dia memiliki utang besar untuk dibayar dan tidak ada yang bisa dia tunjukkan sebagai hasil dari utang tersebut. Bagi Chung, tidak ada jalan keluar selain mengambil pinjaman lagi dan membuka bengkel perbaikan mobil baru di daerah yang lebih sibuk di kota. Di sana, dia dengan cepat mendapatkan pangsa pasar pelanggan baru berkat harga yang lebih murah. Selama 2 tahun berikutnya, Edo Service Garage berkembang menjadi salah satu tempat perbaikan mobil terbaik di Seoul dan dengan lebih 70 orang bekerja untuknya. Dia tidak punya pilihan lain selain sukses. Dia bekerja keras dalam berbagai pekerjaan, termasuk pengantar beras, hingga akhirnya memiliki toko beras sendiri. Meskipun bisnisnya harus ditutup karena tekanan pemerintah Jepang, Chung tidak menyerah. Dia membuka bengkel perbaikan mobil dan mengembangkan bisnisnya. Ketika Korea Selatan mulai membangun infrastruktur pasca perang, Chung dan Hyundai mendapat kesempatan besar dan menjadi salah satu perusahaan terbesar di Korea Selatan. Jika kamu menikmati video ini dan ingin terus memperoleh wawasan berharga tentang perjalanan seorang pembisnis, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu. Sampai bertemu di video selanjutnya.